Kalau dilihat dari fungsinya sebagai penahan partikel, masker N95 masih yang paling efektif. Bisa menyaring partikel kecil 95-100%. Kedua, ada masker medis atau masker bedah dengan daya saring 80-95%. Lalu ada masker kain dengan minimal 2 lapis yang mampu menyaring 50-70% partikel. Dan yang paling bontot, ada masker scuba dan buff yang maksimal cuma menyaring 5% saja. Ya, meskipun tidak seefektif masker medis, masker kain juga bisa kok jadi pilihan untuk dipakai. Tapi syaratnya harus berbahan kain katun ya, karena lebih rapat daripada jenis kain lainnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak gimana sih cara kain dibuat? Kain awalnya dibuat dari gulungan benang yang kemudian dirajut menggunakan mesin, sampai akhirnya terbentuk lembaran kain seperti ini. Gulungan benang dibuat dari serat rayon yang dipintal menggunakan mesin sampai menjadi benang yang tipis tapi kuat. Sebelum dipotong, dibikin dulu nih polanya. Lanjut, lembaran kain tinggal dipotong-potong mengikuti pola yang sudah dibuat. Tada! Potongan kain sudah siap deh buat dibawa ke bagian garment untuk dijahit. Masker kain yang dibuat di sini terdiri dari 2 lapisan. Untuk bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan kulit wajah, ada kain berwarna putih terang, berbahan keniting yang dirajut. Lebih lentur dan terasa lembut saat terkena kulit. Ya, mirip sama bahan kaos gitu deh. Untuk bahan luarnya, ada kain berbahan katun yang lebih kaku. Warnanya kelihatan putih kekuningan tuh, yang tandanya kain ini sudah diberi lapisan anti air dan anti mikroba. Ini dia keunggulan masker kain non-medis yang dibuat di pabrik ini. Lapisan anti air dan mikrobanya dijamin bisa mencegah paparan droplet atau butiran air liur menempel pada kain masker. Nih, Unyil buktiin deh. Tuh kan, jadi kayak daun talas. Air di atas cuma menggenang di permukaan kainnya. Wih, keren banget kan? Jangan sampai ketinggalan, siapkan juga tali karet elastis berjenis gilik yang berfungsi sebagai pengait masker ke telinga. Tali karet gilik lebih lentur, gak sakit di telinga, dan lebih kuat. Sip deh, tinggal dibawa ke bagian penjahitan deh. Come on! Proses penjahitan dilakukan secara bertahap, mulai dari menyatukan sisi kanan dan kiri kain masker, memasang tali karet, lalu satukan deh kain bagian luar dan kain bagian dalamnya. Tuh lihat, sudah kelihatan bentuk maskernya kan? Sip deh, setelah masker kain terjahit sempurna, lanjut satu persatu, masker kain disetrika pakai setrika uap tuh. Selain untuk menghaluskan, proses setrika terakhir ini bertujuan untuk mensterilkan masker kain sebelum dikemas. Pilihan memakai masker kain dinilai lebih ekonomis karena bisa dicuci dan digunakan lagi. Selain itu bisa mengurangi limbah masker yang bahan dasarnya sama kayak plastik. Butuh waktu lama buat terurai. Lagian masker medis kan diprioritaskan untuk petugas medis sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Mencuci masker kain tuh gampang kok. Gak perlu pakai air terlalu panas. Cukup air bersih bersuhu sekitar 40 derajat Celcius. Lanjut kucek perlahan dengan rendaman air deterjen. Jangan pakai pemutih ya. Terus bilas sampai bersih. Jemur masker kain sampai kering. Usahakan langsung di bawah terik sinar matahari. Selain lebih kering sempurna, sinar matahari dapat membunuh sisa-sisa mikroorganisme jahat yang mungkin masih menempel pada masker kain. Habis itu, setrika perlahan dengan tingkat medium. Jangan terlalu panas. Sip deh, masker kainnya siap buat dipakai lagi. Tapi ingat ya, dianjurkan hanya sampai 10 kali pencucian saja. Karena semakin sering dicuci, lapisan anti air dan anti mikrobanya lama-lama bisa luntur. Masker kain juga cuma boleh dipakai maksimal hanya 4 jam saja. Kalau sudah dipakai 4 jam, harus segera diganti dengan masker baru yang bersih. Halo, Sepada.
Prop. Wow, Pok Ipe pasti mau nanya mesin jahitnya ya. Ini dia, udah beres, Pok. Sekalian Profesor bikin mesin jahitnya jadi makin canggih. Canggih gimana, Prof? Cukup pakai perintah suara, otomatis jadi bisa menjahit sendiri, Nyil. Ih, beneran, Prop. Asik. Mesin jahit, mulai. Jalanin. Jahit. Beneran, dia jahit sendiri. Itu bajunya. Lah, kok malah jadi begini sih? Wah, mesin jahit berhenti. Duh, kok malah jadi gini sih?